Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam program episode yang ke-106. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan, penyertaan, berkat kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau ikuti program All by Grace, program episode yang ke-106. Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami sama-sama boleh diberkati di hadapan-Mu, dan kami terima bagian yang terbaik yang telah Engkau siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berserah, dan kami berdoa. Haleluya, amin. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Harus diakui, dalam kehidupan nyata, terkadang ditemukan orang tertentu yang memiliki karakter atau sifat atau bawaannya yang gampang sedih. Pernah seorang wanita ketika didoakan oleh seorang pendeta yang telah teruji dan terbukti pelayanannya yang disertai karunia khusus, pendeta tersebut berdoa untuk kesedihan yang membelenggu wanita tersebut. Sulit dimengerti bagi sebagian orang, namun hasil doa tersebut sungguh mencengangkan dan sungguh nyata dan luar biasa, karena terjadi suatu manifestasi yang fenomenal atas wanita tersebut yang dipenuhi dengan sukacita pada saat itu hingga tertawa sampai begitu lama. Puji Tuhan, menurut kesaksian dan pengakuan wanita tersebut mengalami pengalaman yang luar biasa, yaitu kelepasan dari roh sedih
yang telah memang sudah sekian lama membelenggunya. Bahkan ia terkadang sulit memahami mengapa sering gampang menjadi sedih. Sekali sedih, lalu terasa hambar terhadap segala sesuatu dan tidak bersemangat menjalani hidup ini kalau hatinya sudah dikuasai oleh kesedihan itu. Ketika ditanya, mengapa sedih? Secara umum, kebanyakan orang bersedih karena realita kehidupan tidak sesuai dengan harapan sehingga berakibat kekecewaan dan rasa duka yang mendalam. Ada yang bersedih atas kehilangan seseorang yang dikasihinya ketika ingat merindukannya untuk bisa ada waktu bersama, namun ternyata ia sudah tiada dan itu sungguh sangat menyedihkan. Kesedihan juga terjadi ketika mengalami pengkhianatan dari orang terdekat. Bagaimana kepercayaan dikhianati? Segala kenangan dan hubungan baik yang terjalin selama ini tak dihargai sehingga semuanya seolah-olah berakhir dengan sia-sia saja. Tidak sedikit orang bersedih juga karena kesulitan dan tantangan hidup yang begitu pelik yang membuatnya merasa tak sanggup lagi untuk berharap akan ada solusi. Sebaliknya, situasi dan kondisi malah semakin melemahkan dan menjatuhkan imannya. Tentu tak seorang pun yang menginginkan adanya kesedihan. Tetapi kesedihan seringkali muncul tanpa diundang pada saat yang tak terduga dan tak terelakkan. Kesedihan bisa saja terjadi karena sesuatu hal atau hal lain yang menimpa kehidupan tanpa memandang siapapun, apapun statusnya, dan bagaimanapun keadaannya. Sekalipun seseorang yang telah berhasil mencapai puncak keberhasilan, baik dalam hal kesehatan, kepandaian karir, ataupun usaha, kekayaan, kemasyhuran, dan posisi, maupun apa saja yang dia telah raih selama hidup, tidak lantas berarti orang tersebut bebas dari kesedihan dalam kehidupannya. Tetap saja bisa ada masalah, ada tantangan dalam kehidupan yang harus dihadapi sehingga menimbulkan kesedihan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 mengatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dari ayat di atas mengatakan dengan jelas bahwa kesedihan atau waktu untuk menangis, meratap adalah hal yang wajar dalam kehidupan dan dapat menimpa setiap orang. Di banyak bagian Alkitab tercatat ada berbagai tokoh dan orang-orang yang tak luput dari menangis, sedih atau mengalami kesedihan. Termasuk Tuhan Yesus juga pernah sangat sedih seperti mau mati rasanya dalam kitab Markus pasal 14 ayat 34. Bahkan pernah menangis Tuhan Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 35. Memang tak seorang pun yang bisa kebal dari perasaan sedih. Namun bagaimana mengikapi dan meresponi kesedihan tersebut membutuhkan hikmat yang luar biasa. Ketika kesedihan menimpa hidup, banyak orang yang memilih untuk melarikan diri dari kenyataan hidup dengan cara mabok-mabokan, menggunakan obat terlarang. Ada pula yang menenggelamkan diri dalam berbagai hiburan dunia yang cenderung menyesatkan. Terdapat juga orang yang mengurung diri, mengasihani diri hingga kehilangan nafsu makan, lalu menangis berkepanjangan, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tentu semuanya itu hanya akan merugikan, merusak diri, dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup orang percaya. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema bagaimana mengatasi kesedihan. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dimampukan untuk dapat mengatasi kesedihan dengan tepat, benar, dan bijak seturut dengan kehendak Tuhan sehingga tidak berlarut terus dalam kesedihan, melainkan dapat mengatasinya dan mengalami sukacita sejati di dalam Tuhan. Mari kita ikuti langkah-langkah untuk dapat mengatasi kesedihan. Antara lain, yang pertama, harus mengerti mengendalikan pikiran dengan baik. Patut diakui, sungguh tidak mudah untuk melupakan segala peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, khususnya yang mengakibatkan kesedihan. Karena kebanyakan manusia cenderung mengingat dalam pikiran dan hati, padahal secara bijak
Seharusnya hal itu sudah harus dilupakan. Bila disadari dan mengerti bahwa hidup ini singkat, untuk memakai pikiran, tenaga, waktu dengan cermat, efisien, dan produktif saja, terkadang ada yang mengeluh, kurang ada waktu, kurang tenaga, kurang mampu berpikir jernih. Sayangnya tidak sedikit orang yang masih saja memakai pikiran dan menguras pikiran, tenaga, dan waktu mereka untuk segala sesuatu yang pernah mengakibatkan kesedihan. Sesungguhnya bila semakin dipikir, semakin pula bersedih hati, semakin banyak tenaga dan waktu yang terkuras habis dengan sia-sia untuk sesuatu yang tidak mungkin diubahkan lagi. Ambillah contoh di akhir perjalanan pelayanan di Eropa beberapa tahun yang lalu. Ketika bergegas menaiki shuttle bus dari hotel yang mengantar kami ke airport untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Selagi menaikkan koper-koper kami ke dalam bus tersebut, tiba-tiba kami menyadari koper kecil atau tas kecil selempang yang kami beli baru, dicuri orang. Dan di dalamnya terdapat dompet dengan segala isinya, handphone, iPad, laptop, paspor, maupun KTP, kartu kredit, dan lain-lain. Semuanya raib, hilang, tak berbekas. Sedangkan bus harus segera berangkat ke airport. Dalam keadaan sedih, panik, tegang, pusing, dan entah bagaimana, saya suruh saja istri saya berangkat sendiri ke airport dulu, nanti saya akan menyusul setelah urus dengan pihak hotel atas kejadian kehilangan tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana dan betapa pelik, sulit dan mengerikan situasi dan kondisi kami saat itu. Khususnya istri saya saat tiba di airport juga tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, dia pun harus kembali ke hotel. Dan sekembalinya di hotel dari airport dengan beberapa bagasi kecuali satu tas yang telah dicuri, ia mendapati saya sedang duduk dalam keadaan sedih, pusing, panik, tegang, dan termenung lesu. Lalu dia berkata, kenapa bengong? Ayo loh, kamu mesti telepon soal kredit card nanti dipakai orang, bagaimana dan lain sebagainya. Dan kita harus mengejar jam terbang kita, bagaimana. Saat itu pikiran saya sungguh kacau, hati sangat sedih. Namun kenyataannya harus dihadapi adalah esok pagi saya harus berdinas untuk khotbah dan pemberkatan nikah yang sudah dijadwalkan. Kalau saat itu saya terus berlarut dalam kesedihan, pikiran tidak dapat dikendalikan. Apa yang telah hilang tetap saja hilang dan tak mungkin mendapatkannya kembali dalam waktu yang begitu singkat, sedangkan tugas esok menanti dan harus saya penuhi. Setelah tenang sedikit, berdoa, menelpon saudara untuk memblokir kartu kredit yang hilang, lalu kami kembali ke airport dengan mengalami mujizat Tuhan yang begitu nyata. Kami mendapat kasih karunia Tuhan hingga manajer lapangan atau site manager maskapai penerbangan kami bisa tergerak untuk membantu dan memproses segala sesuatunya hingga mengantar kami sampai ke atas pesawat dan kami diterbangkan dengan kebaikan hati, bantuan, dan jaminan beliau. Kami bisa berangkat tanpa memiliki paspor, tanpa uang sepeser pun, tanpa punya handphone, tanpa kartu identitas apapun. Sampai ke Indonesia baru kami urus selanjutnya dan kami harus diinterogasi dan lain sebagainya untuk proses kehilangan tersebut dan untuk bisa mengurus surat-surat identitas kami kembali. Coba Anda bayangkan, sekiranya kami terus berlarut dalam kesedihan berkepanjangan, tidak bisa mengendalikan pikiran dengan baik. Betapa mengerikannya kami saat itu jika terus dipikirkan dan tidak mengendalikan pikiran, sedang apa yang terhilang tetap saja sudah terhilang dan tidak bisa mendapatkannya kembali dalam waktu yang sesingkat itu, sedangkan kami harus mengejar jadwal penerbangan. Namun kesulitan terbesar adalah kami tidak punya paspor, kartu identitas lainnya, semuanya sudah dicuri orang. Lalu kalau saja saat itu site manager atau manajer lapangan dari maskapai penerbangan tidak bermurah hati menolong, bagaimana mungkin kami bisa terbang kembali ke Jakarta? Dan bagaimana pula dengan berbagai tugas yang harus kami lakukan esok harinya di Jakarta itu? Lalu di mana dan kemana kami harus menginap jika kami tidak berangkat?
tidak punya sepotong surat identitas pun, tidak ada uang sepeser pun, dan tidak punya HP karena semuanya telah hilang, raib, dicuri. Dan kalau terus pikirkan, bisa bertambah sedih, bertambah panik, tegang, dan bertambah pusing. Kami mendapat hikmat Tuhan saat itu sebagai penentu, yaitu harus andalkan Tuhan, kendalikan pikiran, dan jangan terus berlarut dalam kesedihan. Ya, kita lihat ada juga orang tertentu yang dirudung kesedihan karena ditinggal pergi selamanya oleh orang yang dikasihinya. Bila tidak mau mengendalikan pikiran dengan baik dan bijak, bisa jadi ia terus berlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan, sedangkan orang yang telah pergi takkan kembali. Sungguh semakin dipikirkan, semakin sedih, dan mengakibatkan dirinya tidak mampu untuk move on, patah semangat, bisa jadi selalu dalam keadaan termenung lesu. Memang sah-sah saja jika kita menangis untuk bisa meluapkan dan mengobati kesedihan yang ada. Tetapi dengan menangis terus-menerus, terus berduka, terus larut dalam kesedihan yang berkepanjangan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan secara fisik maupun secara jiwa kita. Sadarilah bahwa hidup ini singkat. Semakin lama kita berkutat dan berlarut dalam kesedihan, selama itu pula kita membuang waktu, tenaga, dan pikiran, dan hidup kita hanya untuk hal-hal yang tidak produktif. Sedangkan realita kehidupan yang harus dihadapi menuntut kita untuk segera harus bisa move on dan bergerak mencapai hari depan. Bersedih adalah hal yang wajar, namun jangan sampai berlarut-larut, karena itu berarti kita telah kehilangan pengharapan. Padahal di balik semuanya itu ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik bagi kita, karena Dia turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Dan itu sudah tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat tersebut di atas berkata, bila kita mengasihi Tuhan, yang tentu saja telah percaya Tuhan, maka dalam mengalami segala sesuatu, termasuk segala hal yang membuat sedih atau meratap, Tuhan pasti turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap mau setia, percaya, dan mengasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memaknai dengan baik dan bijak berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bila kita sungguh percaya dan mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, yang senantiasa mengasihi, yang memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kita anak-anaknya, maka melalui segala kejadian dan pengalaman hidup, termasuk kejadian yang mengakibatkan kesedihan sekalipun, semuanya itu merupakan kesempatan untuk kita lebih mengalami kasih dan kuasa Tuhan serta pimpinannya yang terbaik bagi hidup kita. Dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 11, pemazmur mengatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Tuhan sanggup mengubahkan ratapan kita menjadi tari-tarian, tangisan kita menjadi sukacita. Namun kembali pilihannya di tangan kita. Kita harus memilih untuk berhenti dari kesedihan yang berlarut-larut, kendalikan pikiran agar pikiran negatif jangan menguasai. Sebaliknya, pilihlah untuk berpikir secara positif dan melangkah ke depan, move on dengan penuh iman kepada Tuhan dan pimpinannya. Ketika mencermati kisah Daud yang pernah juga mengalami kesedihan yang mendalam, ketika sekembalinya Daud dari perjalanan perang ke kota Siklak, tempat peristirahatan orang-orangnya saat itu, ternyata kota Siklak pun telah diserang, dihancurkan, dan dibakar habis oleh bangsa Amalek. Semua perempuan dan anak-anak mereka, termasuk istri Daud, ditawan oleh bangsa Amalek. Mengikapi kejadian demikian, Daud dan segenap rakyatnya mengalami kesedihan yang amat sangat.
1 Samuel pasal 30 ayat 4 mengatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Di tengah kesedihan itu, rakyat malah menyalahkan Daud dan hendak melemparinya dengan batu. Namun Daud tidak terus berlarut di dalam kesedihan. Ia memilih untuk berlari kepada Tuhan, Sang Gembala Agung. Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Singkat cerita, Tuhan memimpin Daud dengan gegap gempita, dengan begitu luar biasa, seperti yang tercatat dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-19 mengatakan, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud telah mengambil keputusan yang benar dengan tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kesedihan dan berlarut dalam kesedihan. Selanjutnya Daud datang kepada Tuhan, mohon hikmat dan pimpinan Tuhan, dan alhasil kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa hingga keadaan Daud dan bangsanya dapat dipulihkan. Tidak bisa dibayangkan bila Daud memilih untuk terus berlarut dalam kesedihan dan dengan terus meratap, menangis, dan mengasihani diri. Bila demikian, akhir kisahnya pasti akan sangat-sangat berbeda. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sekalian. Bisa saja tiba-tiba kita mengalami keadaan yang buruk, yang mengenaskan, sehingga membuat kita bersedih dengan teramat sangat. Namun kita bisa memilih untuk kalah terhadap situasi dan kondisi, memilih dipenuhi oleh pikiran yang negatif, yang melemahkan dan berlarut dalam kesedihan, atau pula kita bisa memilih untuk bangkit dan datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan agar kita bisa melangkah maju menghadapi segala kenyataan hidup yang menantang di depan. Sesungguhnya pikiran yang salah akan membawa kita kepada pilihan yang salah. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk menjaga hati dan pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan segala pikiran yang negatif, yang melemahkan iman, yang membuat kita semakin berlarut dalam kesedihan. Kendalikanlah pikiran kita dengan baik daripada memikirkan hal-hal yang menyedihkan. Lebih baik pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, seperti tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari bangkit dari kesedihan yang selama ini membelenggu Anda. Isilah dan penuhilah hati dan pikiran dengan kebenaran firman Tuhan, agar Anda mampu berpikir dengan baik, dengan jernih, dan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, akan tiba saatnya nanti Anda bisa melihat dan mengaminkan bahwa semua rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan adalah baik bagi hidup Anda. Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang terpanggil
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Putra dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Putra dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Langkah kedua adalah menjaga mata, telinga, dan pikiran agar tidak terpengaruh. Saya gagal ujian SIM di luar negeri hingga belasan kali dan baru belakangan ini lulus. Setiap kali gagal ujian, hati sangatlah sedih karena merasa diri gagal dan terpikir selalu sudah umur segini, sudah nyetir lebih dari 40 tahun di Indonesia, namun gagal terus di negeri orang. Seharusnya tidak boleh kalah sama orang lain, harus bisa lulus. Kala melihat orang senior, apalagi manula yang sudah umur 90 tahun, bisa menyetir, pikiran pun terganggu dan kesedihan pun semakin bertambah. Demikian juga ketika mendengar kata-kata orang yang negatif, semangat juang untuk ujian lagi terasa pupus sebelum mencoba. Apalagi pikiran sendiri sering tak terkendali hingga sulit menepis benih pikiran yang salah, yang negatif, kecewa, takut gagal, ya sering membuat putus asa. Sehingga suatu hari saya diperkenalkan seorang guru menyetir yang masih muda. Namun ketika belajar dengannya, saya merasa nyaman, aman, positif, optimistik, hingga ditemani sampai ke tempat ujian walaupun kali itu gagal. Namun ia mendorong dan berkata-kata yang positif, membantu mendaftar ulang agar saya ujian lagi, sambil berpesan agar saya lebih tekun untuk melatih menyetir dengan sendiri. Lalu saya tekunin lebih, latihan lebih, sambil menjaga mata, telinga, dan pikiran agar jangan terpengaruh dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang saya dengarkan, atau apa yang saya pikirkan. Pengajar itu pun dengan sabar mendorong saya dan saya berlatih lebih sungguh-sungguh. Jangan sampai mengulang kesalahan yang berakibat kegagalan dalam ujian sebelumnya. Dan saya juga jaga pikiran sedemikian rupa sambil membayangkan betapa baiknya dan nyamannya jika saya sudah lulus ujian SIM sehingga saya dapat menyetir sendiri dengan leluasa, tidak tergantung orang lain. Setelah bertekun dalam doa pribadi, didoakan keluarga dan rekan lainnya, baru-baru ini saya maju untuk ujian sekali lagi dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan dan percaya diri bahwa saya kali ini pasti lulus. Alhasil saya sungguh-sungguh lulus ujian SIM setelah gagal belasan kali. Sungguh kebenaran ini tak terpungkiri, yaitu apa yang dilihat mata dan apa yang didengar telinga akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Apa yang dipikirkan akan mempengaruhi apa yang mulut akan katakan. Dan apa yang mulut katakan akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di dalam tindakan. Matius pasal 9 ayat 36 hingga 38, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dari ayat di atas tercermin juga apa yang Yesus lihat menggerakkan hati Yesus dengan rasa belas kasihan kepada mereka. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan setelah itu
Yesus bertindak dengan mendorong murid-muridnya untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, panca indera yang kita miliki merupakan satu kesatuan yang bagaikan mata rantai tak terputuskan, saling pengaruh-mempengaruhi antara satu sama lain. Ada ungkapan bahasa Inggris love at first sight atau cinta pada pandangan pertama. Ungkapan ini menggambarkan betapa besarnya pengaruh mata terhadap hati, pikiran seseorang. Hanya dengan melihat, maka hatinya bisa tertarik dan bisa tumbuh rasa cinta. Ada pula peribahasa Bahela sejak dulu yang berkata, dari mata turun ke hati, ada yang tambahin turun ke kantong. Ya, yang juga menggambarkan betapa pentingnya peranan mata dalam hidup kita. Sesungguhnya, mata bagaikan lensa kamera yang menangkap sesuatu secara visual untuk dibawa dan diolah ke dalam hati hingga terbentuk sebuah rasa. Sungguh teramat sangat penting fungsi mata bagi kehidupan kita sehingga sulit dibayangkan apa jadinya hidup ini jika kita tidak memiliki mata yang sehat yang dapat melihat dengan baik. Di sisi lain, banyak hal yang negatif yang bisa melemahkan, menyesatkan, dan menjatuhkan justru berawal juga daripada apa yang dilihat oleh mata. Misalnya, perihal kesedihan. Bila tidak mengerti menjaga mata dengan baik, mata bisa membawa kita ke dalam kesedihan yang semakin menjadi. Bukannya belajar dari mensyukuri apa yang sudah ada, kita malah menggunakan mata untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya lebih sukses, lebih kaya, lebih makmur, atau lebih bahagia dan terlihat memiliki segala sesuatu yang kita idamkan juga. Sehingga kita semakin jatuh ke dalam pencobaan dan kesedihan hanya karena merasa gagal, kurang berhasil, merasa diri malang, kalah bersaing, lalu meratapi kegagalan hidup dan lain sebagainya. Ya, atas meninggalnya orang yang kita kasihi, kesedihan memang sulit terelakkan. Namun seringkali kesedihan semakin menjadi dan berlarut-larut justru dikarenakan apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang terkandung di dalam pikiran hati kita. Dalam situasi dan kondisi demikian, langkah untuk mengatasi kesedihan adalah menjaga mata, jangan sembarangan melihat sana-sini, juga harus jaga telinga, jangan sesukanya aja mendengar apapun yang orang lain katakan. Bahkan jagalah pikiran agar tidak pikirkan terus hal-hal yang dapat memicu dan memancing ingatan dan pikiran kita kepada hal-hal yang terkait dengan sesuatu atau seseorang yang dikasihi yang telah tiada. Jika tidak demikian, tak heran jika kesedihan bukannya berkurang, sebaliknya semakin bertambah-tambah, memenuhi kalbu dan sulit untuk move on. Tidak bersemangat, tak akan menangis terus, duka cita berkepanjangan, tiada henti. Kita harus sungguh-sungguh menjaga mata karena Tuhan Yesus memperingatkan di dalam Matius pasal 5 ayat 29 tentang bahaya mata bila tidak dijaga dengan baik. Matius 5 ayat 29 berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tentu penafsiran terhadap peringatan Tuhan Yesus jangan sekedar harfiah atau secara kata per kata, melainkan harus secara makna rohaninya. Dalam peringatan ini tidak berarti Tuhan Yesus kejam atau sadis dengan menyuruh kita mencungkil mata. Apa yang ingin diperingatkan adalah supaya kita memperhatikan segala sesuatu secara cermat, betul-betul menjaga apa yang kita lihat agar hidup kita bisa sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya hanya karena satu anggota tubuh mengakibatkan seluruh hidup menjadi gagal menuruti kebenaran firman Tuhan, misalnya jika berlarut-larut dalam kesedihan sampai jatuh ke dalam dosa yang akan berakhir pada penyiksaan kekal di neraka, lebih baik jangan ada mata misalnya. Anggota tubuh yang mengganggu
dan tidak mampu kita menjaganya. Namun sesungguhnya kita mampu menjaga mata agar tidak melihat yang tidak boleh dan yang tidak perlu dilihat. Tuhan Yesus tidak menginginkan seorang pun menderita dengan cara mencungkil mata. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi yang serius yang menanti jika mengabaikan pentingnya menjaga berbagai organ tubuh seperti mata, karena apa yang dilihat akan mempengaruhi hati dan pikiran kita, kemudian akan mempengaruhi pilihan dan perbuatan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, jagalah mata dengan baik, agar jangan dikarenakan mata kita binasa. Bukan hanya mata, telinga juga perlu dijaga dengan baik, karena apa yang didengar sangat mempengaruhi hidup kita. Misalnya ketika mendengar lagu yang mendayu-dayu syahdu dengan lirik yang menyedihkan, kita bisa turut terbawa emosi dan menyetujui lirik yang diinginkan lagu tersebut, sehingga kita larut dalam kesedihan juga, terkenang kembali momen-momen sedih yang pernah kita alami. Dengan demikian kita akan semakin lemah dan terbawa ke dalam kesedihan yang semakin serius. Ada juga orang lain yang terus-menerus mendapat cemooh orang lain, cibiran, bully, nyinyiran dari orang lain yang berusaha melemahkan dia, merendahkan, meremehkan, menjatuhkan, dan menghancurkannya. Semua itu sangat mempengaruhi hati dan pikirannya jika ia tidak menjaga telinga dengan baik. Dari yang mau bangkit dan semangat kembali, bisa menjadi down lagi, lesu, lemah, dan bersedih kembali hanya karena perkataan orang lain. Padahal apa yang orang lain katakan sesungguhnya tidak akan bisa menentukan masa depan kita, tidak akan dapat menentukan siapa sebenarnya seseorang itu. Sekalipun 1000 orang boleh saja berkata buruk tentang seseorang yang lain, mengutukinya lagi, tetapi kalau Tuhan berkehendak untuk mengangkat dan memberkatinya, maka kehendak Tuhanlah yang selalu akan tergenapi dalam hidup orang tersebut. Maka dari itu, berhati-hatilah terhadap apa yang kita dengar, sebab ada tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebagaimana iman bisa timbul dari pendengaran, iman pun juga bisa gugur karena pendengaran terhadap hal-hal yang negatif, yang buruk, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang benar adalah dengarkanlah yang baik, yang membangun, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui apa yang kita dengar, iman kita bisa dibangunkan dan memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Sesungguhnya tidak untuk selamanya kita harus bersedih, meratap atau berduka cita. Karena Tuhan sanggup mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Tuhan yang akan menghibur dan memberi pertolongan, menguatkan dan memimpin hidup kita sampai segala sesuatu akan menjadi indah seturut dengan rencananya dan kehendaknya yang agung dan mulia. Lukas pasal 11 ayat 28 berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dengarkanlah senantiasa firman Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita pun dapat terpelihara dengan baik senantiasa, dan tolaklah setiap perkataan yang melemahkan dan menjatuhkan iman dan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan dapat mengalami kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan berbahagia. Mari kita berusaha untuk menjaga mata, telinga, dan pikiran. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan akan sangat menentukan kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan, atau sebaliknya, penuh dengan kesedihan. Setiap orang selalu mencari akan kedamaian di hati. Setiap orang selalu merindu akan kehidupan yang penuh. Dalam dunia tiada jawaban. Yang ada adalah susah dan derita, karena semua manusia telah berdosa. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan Yesus, mata tertuju kepadanya, dengarkan apa yang dikatakannya, pikirkan apa yang telah difirmankannya. Dengan demikian, kita akan dipenuhi sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan senantiasa.
Setiap orang selalu mencari hidup bahagia dan penuh arti. Setiap orang selalu merindu akan kehidupan yang penuh. Dalam dunia tiada jawabnya, yang ada susah dan derita. Karena semua manusia berdosa, masih adakah jawabnya? Jawabnya hanyalah dalam Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang penuh, hidup bahagia berarti untukmu. Datang percaya padanya. Setiap orang selalu mencari hidup bahagia dan penuh arti. Setiap orang selalu merindu akan kehidupan yang penuh. Dalam dunia tiada jawabnya, yang ada susah dan derita. Karena semua manusia berdosa, masih adakah jawabnya? Jawabnya hanyalah dalam Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang penuh, hidup bahagia berarti untukmu. Datang percaya padanya. Marilah datang percaya padanya. Datang percaya padanya. Langkah ketiga, kita harus menjaga hati dengan tidak membuka celah agar dapat bersukacita dan berbahagia. Tuhan rindu semua anak-anaknya dapat mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Namun dalam realita, banyak orang percaya yang tidak mengalami sebagaimana yang Tuhan rindukan itu. Semuanya kembali kepada pilihan masing-masing. Seringkali karena salah memilih, sehingga tidak menjaga hati dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan hatinya terbuka celah terhadap segala hal yang berpotensi mengganggu dan menyebabkan hilangnya sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Dalam kenyataan, mudah ditemukan orang yang sekalipun hidupnya berkecukupan, segala sesuatu tersedia, namun tetap ada saja hal-hal yang membuatnya bersedih sampai tidak bisa mensyukuri lagi atas segala sesuatu yang telah Tuhan berkati dalam kehidupannya. Jika mau ditelusuri, apa yang membuat kesedihan dalam kehidupan pasti akan selalu ada. Walaupun kehidupannya terlihat sempurna, tetap ada saja kekurangan bila mau dicari-cari. Sikap hati yang demikian tidak baik dan tidak bijak, karena membuka celah di hati dengan mencari-cari perkara sendiri, mencari masalah sendiri, menjerumuskan diri sendiri, dan membuat sedih diri sendiri sehingga tidak bisa mengalami dan menikmati segala hal yang baik yang telah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupannya. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seharusnya kita sadari
Menjaga hati dengan segala kewaspadaan merupakan suatu sikap yang bijak dan harus diprioritaskan, karena dari hatilah akan terpancar segala pikiran, perasaan, dorongan yang akan menggerakkan perilaku dan tindakan dalam kehidupan. Penting dan perlu dicermati bahwa menjaga hati bukan dengan sikap sekedar menjaga asal-asalan, melainkan harus dengan waspada, identik dengan siaga penuh, berjaga-jaga, sadar, siap sedia, senantiasa. Seorang pengkhotbah pernah mengatakan, menjaga hati adalah bagaikan seorang petugas security yang telah diperlengkapi dengan senjata lengkap. Menurutnya, hal ini dikatakannya karena hati memiliki kecenderungan atau tendensi mudah terbuka celah, rentan untuk lengah dan lemah, rentan tersakiti, terluka, bahkan mudah menjadi hancur. Ketika tidak menjaga hati dengan sikap yang sedemikian waspada dan siaga, buka celah merupakan tahap awal bagi hati mengalami segala yang buruk, khususnya kesedihan, yang mungkin saja diakibatkan oleh karakter bawaan sejak lahir, yaitu gampang sedih, baik dengan atau tanpa sebab. Apalagi ketika buka celah bagi hal-hal yang menyedihkan. Tak heranlah bila hati dipenuhi oleh kesedihan yang berkepanjangan. Contoh-contoh hati yang buka celah antara lain ketika melihat, mendengar, terpikir sesuatu yang berhubungan erat dengan sesuatu atau seseorang yang telah tiada. Otomatis akan timbul rasa rindu, ingin bertemu, ingin bersamanya, atau memilikinya lagi. Padahal mustahil hal itu bisa tercapai. Tidak heran kesedihan, duka cita, hati yang pilu, luka sulit terelakkan. Karena itu, jangan biarkan celah terbuka. Sekali terbuka, karena melihat, mendengar, atau mengingat sesuatu atau seseorang, maka celah akan semakin terbuka lebar, hingga semua hal sedih akan segera masuk dan semakin berkecamuk dan memenuhi seluruh hati dan pikiran kita. Jika terus demikian, sulit untuk move on. Sebaliknya, kesedihan akan semakin bertambah, semakin menjadi. Ada juga kesedihan semakin menjadi ketika harapan yang tak tercapai. Misalnya, kerja sudah rajin, jujur, setia, dengan harapan ingin dapatkan promosi, naik gaji, dapat posisi lebih tinggi. Namun, harapan tinggal harapan. Keinginannya tak mungkin diraih, entah apa sebabnya. Dalam situasi dan kondisi demikian, nampak satu karyawan baru yang mendapat promosi. Lalu, dia buka celah hati dengan perasaan iri, protes, sedih karena merasa tidak mendapat perhatian, rasa gagal, minder, kecewa, dan seterusnya. Dan ini akan berakibat menambah lagi kesedihan bagi hatinya sendiri. Mungkin juga ada orang tertentu membuka celah hati ketika melihat tetangga bisa membeli rumah baru, sedangkan dirinya sudah berusaha sekuat tenaga demi kebutuhan keluarganya yang telah berjumlah 6 orang, yaitu 4 orang anak. Telah lama mereka merindukan bisa punya rumah sendiri dengan 3 kamar. Namun tabungan tak kunjung memadai, berhubung sering terpakai oleh banyak pengeluaran yang tak terduga. Apalagi harga rumah semakin membumbung tinggi naik, sehingga semakin tidak terjangkau juga. Dikarenakan buka celah, hati bertambah iri, sedih, merasa rendah diri, merasa gagal, kecewa, putus asa, semakin berkecamuk terus dalam kehidupannya, sehingga mempengaruhi semangat kerja dan mengakibatkan usahanya semakin merugi, tidak semangat, bahkan terpaksa harus bangkrutkan diri karena sudah mulai terlilit dengan utang. Masih banyak contoh lain yang praktis dapat dikemukakan, namun berhubung waktu, hanya beberapa contoh seperti yang di atas itu kami kemukakan. Singkat kata, jaga hati dengan segala kewaspadaan merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai buka celah karena akan berakibat bertambahnya kesedihan. Jika kesedihan terus memenuhi hati, mana mungkin bisa hidup dengan sukacita?
Bagaimana ada damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga sekalipun telah menjadi anak Tuhan. Ketika ditelusuri, masalah terbesar terletak pada ingatan atau pikiran yang tak mau melupakan hal-hal yang dahulu, yang telah berlalu, khususnya hal-hal yang menyedihkan, baik mengenai ditinggal pergi selamanya oleh orang yang dikasihi, cinta yang ditolak, putus cinta, pelecehan, pengkhianatan, penghinaan, luka batin, keinginan yang tak terpenuhi, dan lain sebagainya. Padahal sebagai anak Tuhan, seharusnya kita telah menjadi ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Manusia lama telah harus kita tinggalkan, dan kita harusnya sudah mengenakan manusia yang baru. Namun dalam kenyataan, masih terus saja kita mempertahankan manusia lama dengan pikiran, ingatan, kenangan pahit, bahkan segala hal yang seharusnya harus dianggap sampah. Dengan terus mengingat, mendulang kembali kantong hati, hanya untuk mencari hal-hal yang menyedihkan, yang pernah dialami. Sungguh itu adalah suatu hal yang tidak bijak, tidak ada arti sama sekali, dan sia-sia. Apa yang tak kunjung tercapai, kerinduan apa yang tak kunjung diperoleh. Sesuatu atau seseorang yang dikasih dan sangat berharga telah tiada. Pengalaman pahit dan kegagalan yang pernah ada, jika semuanya sengaja terus dicari-cari, diingat-ingat, itu merupakan satu sikap perilaku yang sungguh tidak sehat. Nabi Yesaya menasihati kita semua. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 hingga 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, bila mengingat terus hal-hal yang dahulu, memperhatikan hal-hal yang dari zaman dulu, apalagi hal-hal yang menyedihkan, itu menandakan kita telah membuka celah hati. Bisa jadi hati akan bertambah sedih, berkembang terus lebih kepada penyesalan, kemarahan, dendam, luka batin, dan tidak menutup kemungkinan akan memicu kepada tindakan, perbuatan, atau perilaku negatif yang cenderung merusak, merugikan diri dan orang lain, bahkan hal-hal destruktif lainnya yang bisa membahayakan nyawa. Jika telah demikian kenyataannya, mana mungkin bisa bersuka cita? Mana mungkin ada damai sejahtera? Mana mungkin ada kebahagiaan hidup? Oleh karena itu, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Adalah baik dan bijak bila kita memilih untuk menuruti apa yang Tuhan nyatakan, yaitu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan membuka celah hati sekecil apapun. Jika ingin dapat mengatasi kesedihan dan dapat menjalani sebuah kehidupan yang teduh, penuh sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan sebagai anak Tuhan, orang percaya, anggota keluarga Allah, calon penghuni kerajaan surga. Yang perlu dilupakan, janganlah diingat. Yang harus diingat, janganlah dilupakan. Lupakanlah semua hal-hal yang membuat sedih, menyangkut seseorang, benda, materi, sesuatu, atau angan-angan, cita-cita, kerinduan yang telah tiada, yang tidak sempat diraih, atau yang telah berlalu. Karena dengan tetap memilikinya, bersamanya, mendapatkannya pun belum tentu bisa membahagiakan. Bisa jadi sebaliknya membahayakan dan merugikan. Apalagi dikejar, diupayakan pun telah merupakan sesuatu yang mustahil. Karena itu tidak perlu diingat lagi. Yang mutlak dan penting perlu diingat adalah apa yang telah Tuhan nyatakan melalui pewahyuannya, baik yang tertulis di dalam Alkitab, baik melalui batin sanubari kita, baik melalui hamba-hambanya lewat khotbah, nubuatan, atau segala cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Antara lain dalam Amsal pasal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ingatlah, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, sehingga tidak ada alasan apapun bagi kita untuk terus berlarut dalam kesedihan berkepanjangan. Karena segala sesuatu, situasi, kondisi buruk yang pernah dialami tidak untuk selama-lamanya dan melainkan akan berakhir dengan indah seturut rencana dan pimpinan Tuhan yang telah menyediakan jauh lebih baik, lebih indah, lebih mulia daripada apa yang pernah dilihat, didengar, dan yang timbul dalam hati bagi yang mengasihi Dia, berharap kepadanya, dan yang bersetia sampai akhir. Karena itu, mari tanggalkan segala hal yang selama ini menghalangi kita untuk bisa berpikir dengan benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang selama ini menahan kita terus berada dalam kesedihan. Mari kita bangkit kembali, isi dan jalani song-song kehidupan yang berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak, serta masa depan yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Inilah arti hidup kita. Banyaklah hari yang indah, namun ku lalui dengan resah. Banyaklah hari yang berarti, sia-sia ku lalui. Di hidup yang singkat ini, miliki isi, nilai, dan arti. Sandar Yesus langkah pun pasti, hidup kekal menanti. Hidup bukan hanya hari, hidup harus ada arti. Bebas dari belenggu dosa, inilah arti hidupku. Hidupku jadi berarti, miliki Yesus di hati. Damai sejahtera hidup kekal, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Banyaklah hari yang indah, namun ku lalui dengan resah. Banyaklah hari yang berarti, sia-sia ku lalui. Di hidup yang singkat ini, miliki isi, nilai, dan arti. Sandar Yesus langkah pun pasti, hidup kekal menanti. Hidup bukan hanya hari, hidup harus ada arti. Bebas dari belenggu dosa, inilah arti hidupku. Hidupku jadi berarti, miliki Yesus di hati. Damai sejahtera hidup kekal, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Arti hidupku. Ya, setelah kita mendengarkan semua yang telah dibahas di atas, kita sudah menangkap kiat ataupun cara, langkah-langkah bagaimana untuk mengatasi kesedihan. Kita harus betul-betul mengendalikan pikiran kita. Kita harus menjaga mata, telinga, dan pikiran. Dan lebih dari itu, kita harus jaga hati sedemikian rupa dengan penuh kewaspadaan. Jangan buka celah sedikit pun. Dengan demikian, kita bisa mengalami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang tiada tara. Karena itu, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu telah hamba-Mu sampaikan, dan Engkau akan sempurnakan, dan Engkau akan melalui Roh Kudus pewahyu kebenaran akan terus mengingatkan kami, menolong kami, bahkan memberi kami kekuatan supaya bukan sekedar kami mendengar lalu mengaminkan, tapi kami lebih dari itu, kami mau mempraktekkannya dalam kehidupan kami, sehingga setiap pemirsa yang setia mengikuti program All by Grace ini, tidak satu orang pun yang ketinggalan untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu Tuhan, tolong kami harus betul-betul kendalikan pikiran kami. Kami mau dengan sungguh hati menjaga akan mata kami, telinga kami, dan pikiran kami sedemikian rupa. Dan lebih dari itu, kami jaga hati, tidak mau buka celah sedikit pun. Apa yang sudah harus kami lupakan. Dan tidak perlu kami lihat-lihat, dan kami tidak perlu dengar-dengar, dan tidak perlu kami terus mengingat kembali, lalu kami terpengaruh lagi masuk ke dalam kesedihan yang tidak perlu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mencerminkan kehidupan anak Tuhan yang sudah diperbaharui oleh Engkau, dan kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami menyerah. Haleluya, amin, haleluya. Ya, saat ini kita doa syafaat. Pertama saya akan doakan untuk Anda yang seringkali sekali bangun tidur mengalami gangguan untuk meler-meler atau ingus-ingus keluar, dan dicurigai ada gangguan sinusitis, ataupun ada polip di hidung dan lain sebagainya, atau alergi berkepanjangan, dan ini sudah engkau alami sekian lama tak kunjung sembuh. Hari ini kita doakan, dan engkau tumpang tangan di atas hidungmu dengan tangan kananmu, dan tangan kiri taruh di atas dadamu. Percaya dalam nama Yesus, kami doa untuk hidungnya yang setiap pagi bangun tidur selalu meler-meler, harus ingus-ingus keluar, dan dicurigai ada sinusitis atau polip, alergi yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Hal ini sudah dialami sekian lama. Tuhan, kasihani dia Tuhan saat ini. Kami percaya bagimu tidak ada mustahil. Engkau sanggup saat ini pun menyetop dia, dan mulai esok pagi dia bangun tidak meler-meler lagi, tidak lagi ingus-ingus keluar lagi, dan tidak lagi curiga dan pikirannya merasakan ada polip, ada sinusitis, dan lain sebagainya, sampai harus operasi dan lain sebagainya. Tuhan, kami percaya mujizat terjadi bagi yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, bagi Anda yang sedang demam, yang sedang mengalami tenggorokan juga kering, dan banyak dahak, batuk, dan juga ada napas yang agak susah, dicurigain jangan-jangan kena musibah, penyakit yang sedang ada saat ini. Ya, mari kita percaya virus apapun juga Tuhan sanggup lenyapkan saat ini. Tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa untuk dia demam, sembuhkan demamnya. Dia batuk, tenggorokan kering, bahkan batuk-batuk, dan juga napas agak sesak, dan dicurigai ada kena virus. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun saat ini. Kami percaya Engkau sanggup lenyapkan apapun virus, apapun gangguan kesehatan yang terjadi. Dalam nama Yesus kami proklamirkan, sudah Tuhan sembuhkan. Saat ini juga sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya doakan yang ingin jual properti, tak kunjung terjual sampai hari ini. Kau sudah doa, nungging-nungging bagaimanapun segala macam doa, belum terlaksana. Mari kita percaya Tuhan buka jalan, tiada yang mustahil. Ya, kehendak Tuhan jadi, dia pimpin satu pembeli yang serius, dia akan membeli dengan harga yang pantas engkau terima. Mari kita doa. Tuhan, bagi mereka yang sedang bergumul untuk penjualan propertinya sampai hari ini belum kunjung terjual, Tuhan buka jalan, kasihani dia Tuhan, sehingga dia boleh segera melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sediakan bagi dia, datangkan dia, giring pembeli yang satu orang itu
yang serius, bisa membayar dengan harga yang pantas, dan Tuhan singkirkan hati tamak, hati yang mendengar sana-sini, terpengaruh dan lain sebagainya, dan dia hanya percaya bagi Tuhan tidak mustahil, dan Tuhan lakukan mujizat, terjual sempurna, segera, tidak ada penundaan. Saat ini juga dalam nama Yesus kami terima mujizat, penjualan properti terlaksana. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Ya, yang telinga mendenging sebelah kiri, tumpang tangan dengan jari telunjukmu di telinga kiri. Saat ini berdoa dalam nama Yesus, kami berhentikan suara bising denging dari telinga kirinya di dalam nama Yesus. Saat ini juga berhenti dalam nama Yesus. Gangguan-gangguan, kebisingan terjadi, berhenti dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, Anda yang selalu telapak tangan selalu berminyak, keluar minyak. Entah bagaimana, sampai kadang-kadang bisa basah. Ya, saat ini kita berdoa Tuhan untuk yang tangannya, telapak tangannya selalu basah dan berminyak, kadang seperti berair. Tuhan sembuhkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Bagi yang percaya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dalam nama Yesus, telapak tangannya kembali normal. Tidak akan lagi basah-basah terus, atau berminyak, atau berair. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus sembuhkan. Terakhir saya doakan, Anda yang sedang kumat, sakit mah, ya, taruh tanganmu di atas lambung, perutmu, dan berdoa saat ini. Dalam nama Yesus, kami hentikan sakit mah, sakit lambung, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang kumat saat ini, berhenti. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yesus dimuliakan. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Mari, serahkan semua pergumulan hidup, kerinduan, dan segala masalah-masalah yang Anda hadapi. Anda nyatakan saat kita berdoa bersama, sehati kita terima jawaban doa. Tuhan, kami sehati berdoa untuk seluruh pemirsa dengan segala pergumulan hidup, masalah, dan segala sakit penyakit, kerinduan-kerinduan, ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi, baik kecil besar, baik materi, baik soal kejiwaan, baik kesehatan, baik orang tua, baik keluarga, baik masa depan, apapun juga pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan janji-Mu. Jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kami percaya dalam nama Yesus, ada mujizat, ada jalan keluar, ada kelepasan, ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus lepaskan, Tuhan Yesus bukakan jalan keluar, Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mulia bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami akan sudahi acara program All by Grace kali ini, dan kami akan terima berkat-Mu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati semua umat-Mu, tadakan tangan-Mu, bukakan hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan urapan Roh Kudus dengan penyertaannya, pewahyuan kebenarannya, dengan kuasanya, yang akan memimpin dan menjadi berkat bagi kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, dalam nama Yesus kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Dengan demikian, kita akhiri program All by Grace episode yang ke-106. Dan kita jumpa kembali di Jumat mendatang dalam episode yang ke-107 dalam waktu yang sama 18.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dia mengasihiku, yang mengasihiku. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. God bless you all by grace.